berhenti sebentar, karena kisah ini bukan legenda hutan, tapi jejak darah di balik tembok kastil tua. Nama Elizabeth Bathory sering disebut sebagai bangsawan paling kejam dalam sejarah Eropa. Kalau kamu suka cerita kriminal yang gelap dan sinematik, tekan subscribe sekarang. Sebelum kita masuk lebih dalam, aktifkan juga loncengnya. Karena setiap kisah punya detail kecil yang sering bikin merinding belakangan. Cerita ini bergerak pelan, tapi ujungnya seperti pintu besi yang ditutup mendadak. Dan begitu pintu itu menutup, tidak ada yang kembali sama. Elizabeth Bathory berasal dari keluarga bangsawan Hungaria. Keluarganya termasuk yang paling kaya di wilayah Transilvania menurut kisah yang beredar. Ia juga disebut sepupu dari Raja Hungaria yang bernama Stefan Batra. Di balik nama besar itu, ada satu akar yang membuat semuanya terasa seperti kutukan sejak lahir. Orang tua Elizabeth menjalani pernikahan sedarah, seperti yang disebut dalam banyak versi ceritanya. Akibatnya, sejak lahir, Elizabeth dikisahkan mengalami kejang-kejang atau epilepsi. Pada masa itu, epilepsi dipercaya bisa ditangani dengan cara yang terdengar mengerikan. Darah orang yang dianggap sehat digunakan sebagai bagian dari perawatan. Darah itu dikisahkan dioleskan ke bibir penderita atau dicampur ke makanan. Sejak kecil, Elizabeth disebut sering menerima perawatan semacam itu. Dari titik ini, muncul spekulasi bahwa darah menjadi obsesi yang tumbuh diam-diam. Sebagian orang menduga ia membunuh demi menyembuhkan epilepsinya. Namun dalam alur cerita ini, dugaan itu tidak menjadi alasan utama kekejamannya. Akar yang lebih gelap justru datang dari lingkungan yang membentuknya sejak kecil. Sejak kecil, Elizabeth sering dibawa menyaksikan hukuman mati. Ia melihat tubuh manusia dihukum seperti tontonan yang dibiarkan biasa. Ada versi yang menyebut beberapa anggota keluarganya mengajarkan satanisme dan sihir. Di usia remaja, ia tetap tumbuh sebagai bangsawan pada umumnya. Ia mendapat pendidikan, kekayaan, dan posisi sosial yang tinggi. Di luar itu, ada isu yang menempel seperti bisik-bisik di lorong panjang. Sebelum menikah, ia dikabarkan pernah hamil dan memiliki anak. Kehamilan itu disembunyikan oleh keluarganya. Anaknya dikabarkan dititipkan kepada orang di lahan pertanian dan tumbuh di sana. Namun bagian ini juga sering diperdebatkan, benar atau tidak. Saat usianya sekitar 10 tahun, Elizabeth ditunangkan. Tunangan itu bernama Ferenc Nadasdy, seorang putra bangsawan juga. Pernikahan mereka terjadi ketika Elizabeth berusia sekitar 15 tahun. Upacara pernikahan itu disebut berlangsung pada 8 MUI. Senggohyakunana juga pestanya besar, dengan ribuan tamu yang datang seperti arus tanpa henti. Sebagai hadiah, orang tua Elizabeth memberikan sebuah kastil kepada pasangan itu. Kastil itu kelak menjadi panggung utama dari cerita yang paling sulit diterima akal sehat. Dalam kisah ini, Elizabeth bahkan tetap memakai nama Bathory, sementara suaminya disebut ikut memakai nama belakangnya. 3 tahun setelah menikah, pada 1578, Nadasdy diangkat menjadi komandan pasukan. Ia memimpin perang Ottoman menurut cerita yang beredar. Ketika suaminya pergi berperang, Elizabeth mengelola bisnis dan perkebunan mereka. Hari-harinya dipenuhi urusan kekayaan, tanah, dan pelayan di sekelilingnya. Selama sekitar 10 tahun,
Mereka belum juga memiliki anak. Kesibukan perang dan bisnis disebut membuat waktu bersama jadi jarang. Akhirnya pada 1585, anak pertama mereka lahir. Setelah itu, Elizabeth melahirkan 4 anak lagi, sehingga total menjadi 5. Di balik keluarga yang terlihat utuh, ada retakan yang pelen-pelen melebar. Pada 1601, Nadasdi mulai mengalami sakit di bagian kaki. Sakit itu membuatnya tidak bisa berjalan seperti sebelumnya. Ia tidak lagi bisa berperang atau memimpin seperti dulu. Pada 1603, ia dikisahkan lumpuh permanen. Lalu pada 4 Januari tahun 1604, Nadasdi meninggal di usia 41 tahun. Penyebab kematiannya tidak dijelaskan jelas dalam transkrip ini. Setelah kematian itu, harta kekayaan jatuh kepada Elizabeth dan kelima anaknya. Suaminya dimakamkan di pemakaman keluarga. Dan setelah pintu duka ditutup, pintu yang lain justru terbuka. Dalam kisah ini, kekejaman Elizabeth disebut benar-benar mania dijedi. Setelah masa itu, ia mulai menunjukkan sifat narsis yang kuat setelah melahirkan anak kelima. Ia bisa berjam-jam bercermin, mengagumi kecantikannya sendiri, namun waktu terus berjalan, dan wajah manusia tidak bisa selamanya menolak keriput. Di saat itulah, kepercayaan gelap masuk seperti racun yang manis. Seorang pelayan bernama Dorothea ZS, yang dipanggil Dorka, disebut punya pengaruh besar. Dorka mendorong Elizabeth semakin menekuni satanisme dan sihir. Di bawah bisikan ajaran itu, muncul gagasan bahwa darah wanita muda bisa menjaga kecantikan. Sasarannya bukan sembarang orang, tetapi gadis muda yang masih perawan. Awalnya, penyiksaan dimulai dari pelayan-pelayan muda di dalam kastil. Rasa takut para pelayan berubah menjadi rutinitas yang tidak ada jalan keluarnya. Kekerasan dilakukan berulang, dibantu Dorka dan beberapa pelayan lain. 2 nama lain yang muncul dalam kisah ini adalah Anna dan seorang pelayan laki-laki bernama George. Kastil Bathory perlahan berubah menjadi ruang yang dinginnya bukan dari batu, tetapi dari niat. Korban-korban yang semula pelayan mulai habis, dan Elizabeth butuh cara baru. Ia lalu membuat lowongan kerja fiktif untuk memancing gadis-gadis muda datang. Gadis-gadis itu datang membawa harapan pekerjaan, tapi yang menunggu adalah pintu yang mengunci. Begitu masuk, mereka disiksa secara brutal. Dalam beberapa versi, Elizabeth tidak langsung membunuh, melainkan memperpanjang penderitaan. Korban diikat, dicambuk, lalu dibuat tidak berdaya. Ada bagian yang paling mengerikan dalam cerita ini, karena dilakukan seperti ritual. Urat nadi para gadis dipotong, lalu tubuh mereka digantung di atas bak mandi. Darah dibiarkan menetes sampai memenuhi bak. Elizabeth disebut mandi di darah itu karena percaya bisa membuatnya awet muda. Lowongan kerja fiktif itu terus berjalan, dan korban pun bertambah. Puluhan berubah menjadi ratusan, seperti angka yang naik tanpa suara. Di awal, kematian para pelayan masih diberi prosesi pemakaman. Pemuka agama dipanggil, dan korban disebut meninggal karena kecelakaan kerja. Namun, ketika jumlah kematian makin sering, kecurigaan mulai tumbuh. Pemuka agama kemudian menolak karena merasa ada sesuatu yang tidak wajar.
Ketakutan menyebar seperti asap. Tapi asap itu ditekan dengan ancaman. Elizabeth mengancam agar tidak ada yang membuka mulut. Setelah itu, korban tidak dikubur dengan layak. Mayat dibuang ke sungai di belakang kastil, ke kebun, dan ke tempat lain. Ketika gadis-gadis desa mulai habis, target bergeser ke bangsawan rendahan. Perubahan target ini membuat jejaknya semakin berbahaya. Karena lingkaran sosialnya lebih dekat ke kekuasaan. Akhirnya, ada satu korban yang berhasil melarikan diri. Korban itu memberi kesaksian kepada pihak berwenang. Kesaksian itu menguatkan dugaan bahwa Elizabeth berada di balik hilangnya banyak gadis. Pada 30 Desember tahun 1610, Kastil Elizabeth digeledah. Penggerebekan itu dipimpin oleh Giorgio Turizzo yang disebut sepupu Elizabeth. Saat pintu-pintu dibuka, kastil itu seperti memperlihatkan isi perutnya sendiri. Banyak tubuh gadis yang sudah tidak bernyawa ditemukan di sudut-sadut ruangan. Ada korban yang masih tergantung dengan darah yang masih mengalir. Ada juga korban gadis yang tergeletak di meja makan dalam kondisi serupa. Beberapa gadis ditemukan di dalam kurungan, seperti sedang menunggu giliran. Di bawah kastil ditemukan pula puluhan mayat yang sudah membusuk. Bau busuk, dingin batu, dan sunyi yang menekan menjadi saksi yang tidak bisa dibantah. Sejak penggerebekan itu, aksi Elizabeth disebut berakhir. Elizabeth kemudian didakwa melakukan pembunuhan dengan korban sedikitnya ratusan gadis muda. Ada angka yang disebut sangat besar, bahkan sampai ratusan 600-an dalam beberapa versi. Elizabeth sendiri disebut tidak pernah datang ke pengadilan. 3 kaki tangannya juga ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Pada 1611, Dorca dan George dihukum disiksa dan dibakar. Pada tahun yang sama, Anna dihukum penggal. Elizabeth tidak dihukum mati seperti para pembantunya. Status bangsawan membuatnya tidak diizinkan dieksekusi. Hukuman yang diberikan padanya terasa seperti hidup yang dipersempit sampai tersisa napas saja. Elizabeth dijadikan tahanan di kastilnya sendiri. Tembok dibangun mengelilingi kamarnya seperti makam yang masih bernyawa. Hanya disisakan lubang kecil untuk memasukkan makanan. Hari-harinya berlangsung tanpa cahaya sosial, tanpa suara luar, dan tanpa jalan keluar. 4 tahun kemudian, pada 21 Agustus tahun 1614, Elizabeth ditemukan meninggal oleh penjaga kastil. Ia ditemukan dalam posisi terlungkup. Elizabeth Bathory meninggal pada usia 54 tahun. Setelah peristiwa itu, namanya disebut dilarang dalam masyarakat Hungaria selama berabad-abad. Sejarah kemudian mencatatnya sebagai pembunuh berantai yang sangat kejam. Ada catatan yang menyebut ia masuk rekor karena jumlah korban yang luar biasa. Dalam transkrip ini, angka 612 korban dalam 25 tahun juga disebut sebagai salah satu klaim yang beredar. Apapun angka pastinya, pola kekejamannya tetap membuat dada sesak ketika dibayangkan. Kamu bisa membayangkan batu kastil yang dingin dan lorong yang menyimpan jerit yang tidak pernah didengar dunia. Kamu bisa membayangkan bak mandi yang seharusnya menenangkan berubah jadi simbol ketakutan. Dan kamu bisa membayangkan betapa mudahnya manusia menghilang ketika kekuasaan, bisikan gelap, dan kebungkaman bertemu. Di akhir kisah ini,
Yang tersisa bukan hanya nama, tetapi jejak panjang yang membuat orang enggan menyebutnya. Di beberapa catatan, jumlah korban disebut mencapai 650. Dan angka itu terus bergema seperti gema di ruang batu. Angka-angka itu terdengar abstrak. Sampai kamu ingat bahwa setiap angka adalah wajah yang pernah punya nama. Di dalam kastil, ketakutan bukan lagi emosi, tapi jadwal harian yang dipaksakan. Lorong-lorong panjang membuat langkah kecil terdengar seperti dipantulkan berulang. Pintu kayu yang ditutup rapat bisa terasa seperti keputusan yang tidak bisa dibatalkan. Para pelayan muda hidup di bawah tatapan bangsawan yang tidak pernah puas. Satu kesalahan kecil bisa berubah jadi alasan untuk kekerasan berikutnya. Ketika lowongan kerja disebar, harapan gadis-gadis desa dibuat seperti umpan yang manis. Mereka datang dengan pakaian sederhana dan rencana baru untuk hidup. Mereka masuk ke halaman kastil yang besar, dan udara di sana tidak terasa ramah. Begitu gerbang tertutup, dunia luar seperti hilang dari peta. Kamar-kamar batu menjadi sunyi yang menelan suara. Di sudut tertentu, bau lembab bercampur dengan besi seperti menempel di dinding. Setiap tetes darah yang diceritakan menjadi bagian dari ritual awet muda yang dipercaya Elizabeth. Di mata korban, ritual itu bukan kepercayaan, melainkan hukuman tanpa akhir. Dorka dan kaki tangan lain menjadi tangan yang membantu, sekaligus saksi yang ikut tenggelam. Ketika pemuka agama mulai curiga, itu seperti cahaya kecil yang mencoba masuk. Namun, cahaya itu dipaksa padam oleh ancaman. Setelah pemakaman ditolak, bukti-bukti mulai disembunyikan dengan cara yang lebih kasar. Sungai di belakang kastil disebut menjadi tempat pembuangan yang dingin. Kebun dan halaman belakang berubah menjadi tempat yang tidak ingin dilihat siapapun. Semakin lama, hilangnya gadis-gadis menjadi cerita sehari-hari yang ditelan ketakutan. Saat target bergeser ke bangsawan rendahan, lingkaran bisik-bisik makin dekat ke pusat kuasa. Orang-orang mulai menghitung siapa yang tidak pulang, lalu berhenti menghitung karena jumlahnya terlalu banyak. Pelarian satu korban menjadi titik retak yang tidak bisa ditambah lagi. Kesaksiannya membuat pihak berwenang tidak bisa berpura-pura buta. Penggerebekan pada akhir 1610 terasa seperti pintu terakhir yang akhirnya didobrak. Di dalam kastil, pemandangan yang ditemukan membuat para penyerbu tidak bisa lagi menyangkal. Mayat-mayat dan korban yang masih hidup menunjukkan bahwa cerita ini bukan sekadar gosip. Ada tubuh yang membeku di sudut, ada darah yang belum sepenuhnya mengering, dan ada tatapan yang meminta diselamatkan. Kastil yang dulu hadiah pernikahan berubah menjadi bukti. Di pengadilan, ketiadaan Elizabeth justru terasa seperti sikap yang percaya diri. 3 pembantunya menerima hukuman yang keras dan cepat. Api, siksaan, dan penggal menjadi akhir bagi mereka pada 1611. Seperti yang disebut dalam transkrip. Sementara Elizabeth justru dipenjara di dalam miliknya sendiri. Penjara itu bukan sel biasa, melainkan kamar yang disegel tembok. Lubang kecil untuk makanan terdengar sepele, tapi itu juga berarti hidupnya dipotong dari dunia. Hari-harinya menjadi repetisi gelap yang tidak punya penonton lagi. Di balik tembok tidak ada cermin yang bisa menyelamatkan waktu, dan tidak ada darah
yang bisa memutar jarum usia seperti yang ia percayai. Saat ia ditemukan meninggal pada 1614, kisahnya tidak ikut mati. Nama Bathory menjadi kata yang dihindari, seolah menyebutnya bisa memanggil ulang bayangannya. Berabad-abad kemudian, cerita tentangnya masih dipakai untuk menandai batas manusia ketika obsesi bertemu kuasa. Kisah ini mengingatkan bahwa kekejaman sering tumbuh subur saat tidak ada yang berani melawan. Kalau kamu merasa ngeri, itu wajar. Karena ngeri adalah alarm bahwa sesuatu benar-benar salah. Tekan like kalau kamu ingin aku membahas kisah-kisah kelam lain dari berbagai belahan dunia. Dan subscribe agar kamu tidak melewatkan jejak misteri berikutnya yang mungkin lebih dekat dari yang kamu kira.